النبي الذي نزل عليه القرآن بين يديه وعلى آله وصحبه الذين اتبعوه واهتدوا بهديه. Ustaz Al-Mukarram wa ya ayyuha ikhwani wa akhwati fillah. Insyaallah pada pagi hari ini insyaallah kami dari kelompok atau insyaallah akan presentasikan maka kami memberi judul teknik membaca dalam menentukan topik dan ide pada teks bahasa Arab kelas dan kontemporer. Sebelum kita mulai pada pembahasan, maka baiknya kita mengetahui latar belakang makalah ini. Kenapa kita memilih judul ini? Jadi latar belakang dari makalah ini yang pertama yaitu kesulitan pembaca dalam membedakan topik dan ide pokok dalam teks berbahasa Arab. Jadi penentuan topik dan ide pokok ini menjadi masalah bagi pembaca. Entah itu penutur bahasa asli dalam membaca teks berbahasa asli atau teks berbahasa asing. Jadi karena ini, atas dasar ini kami memilih judul yang telah kami sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, pentingnya bagi seseorang yang mempelajari bahasa Arab untuk mengembangkan kemampuan membacanya atau maharatul qiraah dengan banyak membaca teks-teks berbahasa Arab baik yang terdapat pada buku klasik atau buku kontemporer. Jadi bagi seseorang yang mempelajari bahasa Arab pastinya ingin mengembangkan maharatul qiraahnya yang mana pengembangan maharatul qiraah itu bisa dilakukan dengan cara membaca teks-teks atau dengan cara banyak membaca teks-teks berbahasa Arab, entah itu dari buku bahasa klasik atau buku kontemporer. Kemudian yang ketiga, terdapat teknik membaca yang dapat membantu seseorang dalam menentukan topik dan ide pokok dalam suatu teks berbahasa. Jadi ada beberapa teknik membaca dan jika kita mengetahui teknik membaca ini, maka hal ini akan membantu kita dalam menentukan topik dan ide pokok dalam suatu teks berbahasa Arab dengan mudah insya Allah. Maka dari latar belakang ini kami memilih judul tersebut. Kemudian selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah makalah ini yang pertama adalah apa perbedaan topik dan ide pokok. Jadi kita ingin mengetahui perbedaan topik dan ide pokok. Kemudian yang kedua yaitu apa ciri-ciri teks berbahasa Arab pada buku klasik dan kontemporer, yaitu apa ciri teks bahasa Arab pada buku klasik dan kontemporer. Kemudian yang ketiga, apa teknik yang dapat digunakan untuk menentukan topik dan ide pokok dalam teks berbahasa Arab pada buku klasik dan kontemporer. Maka dari rumusan masalah ini, tujuan makalah ini adalah yang pertama, memahami perbedaan topik dan ide pokok. Yang kedua, yaitu mengetahui ciri-ciri teks bahasa Arab pada buku klasik dan kontemporer. Yang terakhir, yaitu mengetahui teknik yang dapat digunakan untuk menentukan topik dan ide pokok dalam teks berbahasa Arab pada buku klasik dan kontemporer. Pembahasan yang pertama yaitu tentang perbedaan topik dan ide pokok. Menurut KBBI, topik adalah pokok atau bahan pembicaraan dalam diskusi, ceramah, karangan, atau sebagainya. Secara singkat, topik bisa disebut tema, poin, pokok, atau subjek. Jadi topik ini lebih luas ya, lebih umum. Dan topik dalam bahasa Arab itu bisa dibilang maudhu ya, maudhu'ul faqrah.
maudu'ul faqrah ya. Fi lughatil arabiyyah maudu'u faqrah au jumlah huwa kullu ma yata'allaq bi. Jadi topik itu dalam bahasa artinya dalam bahasa Arab yaitu kullu ma yata'allaqu bihi. Ini kullu ya, ada kesalahan penulisan. Kullu ma yata'allaqu bihi, yaitu setiap apa yang berkaitan tentang paragraf tersebut atau teks tersebut. Kemudian selanjutnya kalau ide pokok, adapun ide pokok adalah pokok bahasan yang dibahas pada suatu paragraf, ya, pokok bahasan yang dibahas pada suatu paragraf atau pernyataan yang dibuat oleh penulis atau pembicara berdasarkan topik dan bahasan apa yang dominan pada teks tersebut. Jadi bisa dibilang ide pokok itu lebih spesifik ya daripada topik ya. Topik itu lebih umum dan ide pokok itu lebih ada penjabaran sedikit. Dan fil lughatil arabiyyah hiya al-fikru allati nata'allafu min jumlah bi akmaliha aw jumlah tu'abbiru an fikri ar-ra'isi fi fikratin ma. Jadi ide pokok itu biasanya berbentuk jumlah itu apa? Berbentuk kalimat. Kalau topik itu berbentuk kata ya. Bisa diungkapkan dengan kata. Kalau ide pokok diungkapkannya dengan kalimat. Maka dengan itu kita beri kesimpulan perbedaan antara topik dan ide pokok. Topik itu lebih umum dan ringkas serta dapat diungkapkan hanya dengan satu kata. Nanti insya Allah kami akan menghadirkan contohnya ya. Kemudian yang kedua, ide pokok. Kalau ide pokok itu lebih bersifat spesifik, lengkap, dan dibutuhkan kalimat untuk menjelaskannya. Jadi kalau topik bisa diungkapkan dengan satu kata saja. Kalau ide pokok itu dibutuhkan kalimat untuk menjelaskannya. Sebagai contoh, di sini ada nas berbahasa Arab, saya akan bacakan. Makkah al-Mukarramah asyharu mudunil alamil islami. Tahfu ilaiha qulubul muslimin jami'an min syatta biqa'il ardi. Khassaha Allahu bit-takrimi abra mukhtalifil usuri. Wa aqsama biha fi qawlihi ta'ala la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Wa hiya masqatu ra'sir rasul Muhammadin wa mab'atuhu. Fiha nuzilal wahyu wa minha intashara nurul haqqi. Yubadidu al-kufra fi kulli makanin. Yaqsiduha malayinul hujjaji kulla amin ti'ada'i faridatil haji wa ya'tiha al-mu'tamiruna min arja'il alamil islami. Jadi dari fakoh di sini, dari paragraf di sini bisa disimpulkan ya bahwasanya topik dari paragraf ini adalah Makkah Mukarramah ya. Jadi bisa diungkapkan dalam satu kata saja ya. Lebih umum tadi, lebih umum. Adapun ide pokok paragraf di sini dijabarkan atau penjabaran dari topik tersebut, yaitu maka asyharu mudunil alamil islami. Maka adalah kota Islam yang paling masyhur, yang paling terkenal, seperti itu. Jadi bisa dipahami bahwasanya perbedaan topik dan ide pokok itu jelas ya. Topik lebih umum sedangkan ide pokok itu lebih spesifik, dan topik itu bisa diungkapkan dengan satu kata, adapun ide pokok itu harus diungkapkan dengan kalimat, seperti itu. Selanjutnya insya Allah akan dilanjutkan oleh Ustazah Inayah. Tafadholi. Bismillahirrahmanirrahim. Sini menjelaskan tentang ciri-ciri teks berbahasa Arab pada buku klasik dan kontemporer. Yang pertama, teks buku klasik atau di naqulu fil lughatil arabiyyah al-kutub at-turatsiyah. Nah, di sini buku klasik adalah buku yang ditulis oleh seorang ulama atau para salaf yang ditulis menggunakan metode serta manhaj tertentu
pada masa lampau atau sebelum zaman modern seperti ini, serta memiliki berbagai macam jenis dari pengetahuan-pengetahuan Islam. Nah, di sini buku klasik itu ditulis oleh seorang ulama atau para salaf dengan menggunakan metode manhaj tertentu. Dan sampai sekarang kita bisa mengenal buku ini dengan berbagai sebutan. Misalnya apa? Kitab Gundul, kitab kuning, dan kitab klasik juga. Nah, di sini ada juga contoh yang kita sebutkan. Beberapa contoh dari buku klasik. Yang pertama, Fathul Mu'in, yang berkaitan dengan fikih, wal Alfiyah Ibnu Malik yang berkaitan dengan nahwu, Kitabul yang berkaitan dengan fikih juga. Terus selanjutnya, nah di sini ada contoh dari buku Fathul Mu'in. Gambarnya kurang jelas karena di sini sudah berbentuk PDF. Dan kalau misalnya buku klasik itu, kalau aslinya memang dia biasanya lembaran-lembarannya itu berwarna kuning. Tapi di sini karena sudah dijadikan PDF, dia berwarna putih. Nah, selanjutnya kita ke buku kontemporer. Ciri-cirinya apa? Di sini kita ke ciri-cirinya dulu. Ciri-ciri buku klasik itu apa? Yang pertama ditulis dengan huruf Arab. Yang kedua tidak ditulis di dalamnya harakat serta syakal atau tanda baris dalam huruf Arab. Yang ketiga tidak ditulis di dalamnya titik, koma, tanda tanya, tanda seru, serta huruf jar. Terus, mayoritas buku ini dicetak dengan kertas berwarna kuning yang tersusun dari lembaran-lembaran. Dan yang kelima, struktur kalimat yang sempurna dan lebih sulit dipahami. Nah, kalimat lebih sulit dipahami ini di sini bagi pembaca yang belum mengetahui qawaid berbahasa Arab, kayak gitu. Selanjutnya, kita ke teks buku kontemporer atau yang Naqulu al-Kutub al-Asriyah. Nah, kutub kontemporer adalah buku yang memiliki berbagai jenis pengetahuan-pengetahuan Islam yang ditulis oleh para ulama, seperti halnya tadi buku Kitabu at-Turathiyah atau buku klasik. Nah, di sini bedanya buku ini memiliki ciri-ciri tertentu, berbeda dengan ciri-ciri kitab yang sebelumnya dari segi tata bahasa serta cetakan dengan berkembangnya perkembangan zaman hingga saat ini. Nah, di sini kita memberi contoh buku kontemporer itu adalah An-Nahwu al-Wadih yang berkaitan dengan nahwu, fikih sunnah lin nisa yang berkaitan dengan fikih, wal balago al-wadihah yang berkaitan dengan balago. Kemudian ciri-ciri buku kontemporernya adalah yang pertama ditulis dengan huruf Arab sama seperti yang tadi buku klasik. Yang kedua ditulis dengan kelengkapan tanda baca dan tanda baca dan koma, tanda baca titik dan koma. Nah, yang ketiga mayoritas dicetak dengan warna kertas putih, berbeda halnya dengan yang kutub Turathiyah. Dan yang terakhir struktur kalimatnya ini mudah untuk dipahami. Nah, langsung kita ke teknik. Teknik untuk menentukan topik dan ide pokok. Dan di sini teknik membaca. Teknik membaca yang pertama adalah membaca cerdas. Lalu yang kedua membaca studi. Yang ketiga membaca cepat. Nah, sekarang kita mulai ke membaca cerdas. Membaca cerdas itu atau al-qiraah zakiyah. Nah, membaca cerdas ini merupakan aktivitas membaca yang di dalamnya pembaca bukan hanya menggunakan penglihatan serta kecepatan dalam membaca, tetapi juga menggunakan akal pikiran untuk berkonsentrasi, menyerap informasi, serta memahami bacaan tersebut. Nah, di sini pada tahap aktif serta memiliki pemikiran yang dalam dari apa yang dibaca tersebut. Kemudian tahapan baca ini ada 5. Yang pertama attitude. Nah, di sini saya jelaskan attitude itu di sini dengan memfokuskan pikiran pada bacaan yang ingin kita baca. Kemudian kita menulis rencana atau peta bacaan secara spesifik dan rinci. Nah, yang pertama ini kita harus memfokuskan kepada bacaan apa yang ingin dibaca. Kemudian menulis rencana-rencana dan peta bacaan dengan spesifik dan rinci. Nah, lalu yang kedua attention. Tahapan yang kedua attention. Di sini dijelaskan mengidentifikasi gangguan. Nah, di sini mengidentifikasi gangguan apa yang kita terima dan secepatnya untuk kita singkirkan. Misalnya kita berada pada tempat yang dekat dengan jalan yang
ramai. Nah, di sini banyak keramaian. Nah, untuk menyingkirkan gangguan tersebut bisa kita menggunakan headset atau dengan mendengarkan nasyid yang membantu kita untuk nasyid dengan volume yang kecil untuk membantu kita berkonsentrasi atau hal-hal lainnya. Terus menciptakan lingkungan batin yang nyaman secara psikologis yang akan membantu untuk kita fokus. Menciptakan suasana ruangan dengan pencahayaan yang cukup, dengan kursi, meja yang bantu Anda untuk fokus. Juga peralatan-peralatan membaca yang dapat membantu kita untuk menggaris bawahi bacaan-bacaan yang penting seperti itu. Kemudian interest. Tahapan yang ketiga itu interest. Tahapan ini tahapan untuk memotivasi diri untuk mencapai tujuan, mengetahui bacaan dan buku apa yang Anda minati. Tahapan ini mulailah secara bertahap dan jangan terburu-buru. Nah, dan letakkan garis bawah pada kalimat yang penting. Nah, terus yang keempat, relaxation. Nah, tahapan ini menginstruksikan pada diri agar mempercayai kemampuan diri. Memberikan perhatian juga terhadap tubuh, relaksasi tubuh di sini. Dengan cara menarik nafas atau agar tidak stres dan merenggangkan tubuh dan fokus agar merenggangkan tubuh ini agar badan lebih rileks dan kembali fokus untuk membaca. Dan bisa juga dengan mendengarkan nasyid yang pelan kayak gitu. Yang kelima, repetition. Repetition di sini tahapan ini difokuskan untuk pengulangan ide-ide pokok dan sekunder. Mengulangi kembali kalimat-kalimat yang Anda beri garis bawah tadi. Nah, perhatikan terhadap apa yang Anda perlu hafalkan dan nikmatilah pengulangan itu. Dan di sini difokuskan untuk mengulang ide-ide pokok yang telah kita beri garis bawah. Nah, dan juga mengurutkan informasi-informasi yang telah Anda dapatkan secara sempurna agar lebih mudah untuk memahami dan mengulangi materi-materi tersebut. Kemudian teknik yang selanjutnya membaca studi. Nah, membaca studi ini atau al-qiraah ad-dirasiyah. Membaca studi merupakan salah satu teknik membaca dengan memahami isi buku secara keseluruhan, baik pokok pikiran maupun pikiran penjelas. Untuk keperluan ini, membaca harus dilakukan dengan kecepatan yang agak rendah. Nah, tahapan-tahapan membaca studi di sini ada briefing. Nah, tahapan yang pertama ini dilakukan dengan menentukan gambaran umum buku tersebut sebelum baca. Jadi kita tahu gambaran umum dari buku tersebut, misalnya buku fikih, berarti di dalamnya terdapat materi-materi yang berkaitan dengan fikih seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Terus overviewing. Tahapan kedua ini dilakukan dengan membaca keseluruhan. Dengan membaca keseluruhan dari buku tersebut dengan membacanya secara pelan. Nah, di sini kita akan mengetahui lebih lengkap dari gambaran yang kita ketahui sebelumnya di previewing. Nah, yang ketiga, reviewing. Reviewing ini, tahapan ini diperintahkan kembali untuk kembali mengulang agar tidak lupa terhadap apa yang dibaca. Berarti kita mengulang kembali terhadap apa yang kita baca, mengingat-ingat kembali. Terus teknik yang terakhir adalah teknik membaca cepat. Nah, membaca cepat atau membaca kilat atau disebut dengan skimming merupakan salah satu cara membaca yang mengutamakan penangkapan esensi materi bacaan tanpa membaca keseluruhan materi bacaan tersebut. Nah, di dalam membaca kilat ini diperlukan keterampilan untuk menentukan bagian-bagian baca yang mengandung ide atau pokok pikiran. Tujuan membaca kilat ini juga untuk mendapatkan informasi yang penting dalam waktu terbatas. Nah, dan tahapan-tahapan membaca cepat itu ada 5. Ada survei. Survei yang pertama ini melihat gambaran umumnya. Melihat gambaran umum buku dengan cara membaca judul, daftar isi, dan membaca sampul depan dan belakang, serta menelusuri gambar ataupun jadwal yang ada di dalam buku. Yang bertujuan untuk mengetahui sekilas tentang buku tanpa harus membaca setiap materi yang ada. Kemudian, yang kedua itu question. Question ini menentukan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin kita tujukan.
Nah, di sini dengan mendefinisikan dengan jelas tujuan membaca kita dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian read di sini membaca tentunya. Di sini kita dipusatkan untuk apa? Memusatkan untuk membaca dengan cepat, tetapi dengan berhati-hati. Tahapan ini bertujuan untuk menemukan jawaban dari topik dan gagasan utama dari pertanyaan-pertanyaan yang kita buat tadi. Yang keempat itu recite. Tahapan keempat adalah setelah membaca tadi bagian-bagian teks tersebut, kita berhenti sejenak untuk mengingat topik-topik dan ide pokok yang telah tadi kita baca. Terus mengingatnya secara berurutan. Lalu menulisnya ke dalam catatan khusus dengan alokasi waktu yang tepat dan cukup. Nah, gitu. Yang terakhir, review. Nah, di sini review atau merajaah juga kembali membaca teks buku tersebut untuk mencocokkan poin-poin penting topik dan ide-ide pokok. Dan yang terakhir, mengingat poin-poin yang telah dicatat. Dan yang terakhir ini, kita kembali membaca teks untuk mencocokkan poin-poin penting yang kita tuju dengan garis-garis bawah yang kita dapat. Dan terus juga yang terakhir, mengingat poin-poin yang telah kita catat tadi. Nah, di sini kita ke penyesuaian. Nah, penyesuaian teknik membaca. Nah, dalam menentukan topik dan ide pokok membaca, di sini kita bisa memberi contoh di sini teknik membaca cerdas. Kita memberikan satu teknik, yaitu teknik membaca cerdas. Yang pertama, misalnya materi bacaannya di sini kita bisa menggunakan teknik membaca cerdas di buku klasik ataupun kontemporer. Nah, misalnya kita dihadapkan pada buku tarikh dalam materi Ghazwatul Uhud. Nah, di sini maka tahapan-tahapan digunakan ada sebagai berikut. Nah, misalnya yang pertama, attitude dengan memfokuskan pikiran bacaan yang ingin dibaca. Kemudian poin-poin penting yang ada dalam bacaan. Misalnya sebab terjadinya ghazwah, waktu terjadinya hasil peperangan tersebut. Nah, itu ya attitude. Kemudian tahapan yang kedua, attention. Ciptakan lingkungan batin yang nyaman secara psikologis yang membantu kita untuk fokus dan gunakan teknik tangan untuk membuat Anda lebih teliti. Menggunakan gerakan tangan pada buku agar kita lebih teliti kayak gitu. Misalnya tanggalnya lebih teliti, misalnya pada tanggal Ghazwatul Uhud kapan, terus siapa saja yang ikut pada Ghazwatul Uhud dan lain-lain. Yang ketiga, interest. Nah, di sini letakkan garis bawah pada kalimat yang penting. Nah, kita letakkan garis bawah pada tujuan-tujuan atau poin-poin yang kita rasa itu sangat penting untuk kita. Nah, terus yang keempat, relaxation. Nah, tidak lupa ketika membaca kita merenggangkan tubuh kita, mengatur nafas agar mengurangi stres dan juga meningkatkan fokus kita daripada membaca tadi. Atau juga bisa dengan mendengarkan nasyid yang pelan kayak gitu. Yang kelima, yang terakhir, ulangi kembali kata-kata atau kalimat-kalimat yang Anda beri garis bawah. Urutkan informasi yang telah Anda dapat secara sempurna. Misalnya tadi Ghazwatul Uhud, kapan, siapa saja, sebab-sebab terjadinya, dan sebagainya. Begitu. Kemudian kesimpulannya. Alhamdulillah kita masuk ke kesimpulan di sini. Kesimpulan dari makalah ini adalah yang pertama, topik itu lebih umum. Yang pertama tentang topik. Topik itu lebih umum, dapat diungkapkan dengan satu kata saja. Sedangkan ide pokok lebih dijabarkan dalam suatu kalimat yang menjadi pokok pembahasan keseluruhan paragraf. Nah, itu bedanya topik dengan ide pokok. Yang kedua, buku klasik memiliki ciri-ciri dengan bahasa lebih rumit dan sulit dipahami dan juga tampilan buku kuno. Berbeda halnya dengan buku kontemporer yang mudah untuk dipahami dan cetakannya lebih terang. Biasanya menggunakan kertas yang berwarna putih. Nah,
Yang ketiga, terdapat beberapa teknik membaca yang dapat digunakan untuk menentukan topik dan ide pokok dalam suatu teks berbahasa Arab, baik pada buku klasik ataupun kontemporer. Nah, di sini karena kita harus pahami dulu tujuan-tujuan kita membaca itu apa. Misalnya untuk mengevaluasi teks atau memperoleh topik dan ide pokok atau sebagai bahan rujukan. Nah, di sini setelah kita melakukan tahu tujuan-tujuan kita membaca sebuah materi, kita memilih teknik-teknik apa yang sesuai pada diri kita gitu. Karena berbeda misalnya kalau ingin menyelesaikan soal dengan membaca buku Turoth atau mengerjakan TOEFL atau hanya ingin mengetahui apa isi dari kandungan di dalam buku tersebut seperti itu. Jadi ikhwani fillah bisa memilih teknik-teknik di atas untuk menentukan apa topik dan ide pokok dalam sebuah buku, yaitu buku klasik dan kontemporer seperti itu. Yang terakhir, alhamdulillah intahaina. Thank you, jazakumullah khairan. Fahada ma nastati an nuqaddim lakunna. Yang ada pertanyaan atau iktirah dan lainnya, silakan fatafadolna mashkuran. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau memberikan saran, kritik? Atau ada tambahan yang lain dari Uktinis, Ustazah Nisa, Ustaz Jahid, Ustaz Arianto, Ustazah Musdalifah, Ustazah Isyraf, Ustazah Dewi, dan yang lain. Assalamualaikum. Untuk Mbak Nurul Inayati ya, sama Mbak siapa tadi saya lupa. Saya mau tanya tentang ini untuk masalah membaca paragraf itu. Mungkin saya sendiri juga masih belajar untuk menemukan ketika saya membaca itu masih belajar bagaimana menemukan ide pokok. Itu dalam satu paragraf itu, ini untuk pertanyaan saja, apakah mungkin di situ ada misalkan 2 ide pokok? Jadi dalam satu paragraf itu, apakah bisa misalkan ada tidak hanya satu gagasan utama gitu, tapi ada 2 misalkan dalam hanya satu paragraf. Itu kemudian yang kedua, kalau ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, apalagi ketika membaca teks-teks yang bukan bahasa Indonesia ya, untuk teks-teks kayak bahasa Inggris atau bahasa Arab begitu, kadang saya itu bingung untuk membedakan mana ide pokoknya dan mana kalimat penjelas gitu. Jadi untuk menentukan ini ide pokok atau ini ide penjelas, apalagi yang karya-karya yang bukan dari native bahasa kita, bahasa Indonesia gitu. Jadi yang pertama, apakah mungkin ada 2 ide pokok dalam satu paragraf? Yang kedua, untuk membedakan antara ide pokok dan penjelas atau kalimat penjelas dalam sebuah paragraf gitu. Kemudian yang ketiga, itu pembaca ini kan punya latar belakang yang berbeda-beda, dari background edukasi dan seterusnya, pendidikan dan seterusnya kan berbeda-beda. Apakah mungkin ketika dia membaca suatu paragraf antara satu dengan yang lain yang mempunyai punya latar belakang pendidikan yang berbeda, mungkin profesi yang berbeda, itu akan bisa menyimpulkan kesimpulan yang berbeda juga mengenai ide pokok ini. Itu mungkin yang bisa saya tanyakan, mungkin ada terima kasih untuk penjelasannya nanti. Itu saja, terima kasih.
Nah, Ustaz. Barakallahu fiik. Taib mungkin bisa Anda jawab. Yang pertama ya tadi ya, soalnya apakah mungkin di satu paragraf ada ide pokok lebih dari satu? Ini sesuai pengetahuan saya, wallahu alam. Kalau menurut saya di satu paragraf itu disebutkan satu ide pokok ya, satu ide pokok. Misalnya saya tadi sebentar mana? Tadi yang tentang makan. Ya, jadi biasanya satu paragraf itu disebutkannya satu ide pokok ya, satu ide pokok. Jadi seakan-akan ya penulis itu fokus pada satu ide pokok seperti itu, satu bahasan. Jadi biasanya satu paragraf itu disebutkan satu ide pokok saja. Seperti itu yang saya ketahui. Kemudian yang kedua tadi bagaimana cara membedakan ya ide pokok dan juga kalimat penjelas. Kalau ide pokok itu ya penjabaran dari topik ya tadi ya, lebih luas dari topik. Berarti kalau kalimat penjelas berarti lebih menjabar daripada ide pokok tersebut. Jadi kalimat penjelas itu yaitu kalimat yang menjelaskan tentang ide pokok tersebut. Seperti itu yang saya pahami. Jadi misalnya di sini ya Makkah Mukarramah ya, Makkah Mukarramah asyharu mudunil alam al-islami. Jadi di sini ini ide pokoknya ya. Dan kalimat penjelasnya yaitu kalimat setelahnya yang menjelaskan tentang apa itu Makkah Mukarramah. Ya, kenapa dibilang asyhar mudun alam islami seperti itu, karena banyak kaum muslimin yang datang ke sana ya dari berbagai macam negara seperti itu. Jadi kalimat penjelas itu biasanya lebih luas dari ide pokok ini, yaitu menjelaskan ide pokok dari satu paragraf. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga ya, pasti setiap pembaca itu mempunyai kudroh yang berbeda, dan apakah mungkin ya dari perbedaan kudroh ini bisa menyebabkan perbedaan dalam memahami atau menentukan ide pokok? Menurut saya jadi mungkin terjadi perbedaan dalam menentukan topik dan juga ide pokok, karena kemampuan pembaca pasti berbeda-beda. Jadi yang belum terlalu paham misalnya pasti bingung juga untuk menentukan ide pokok dan juga topik. Bisa dimungkinkan juga ide dan topik yang berbeda orang lain, seperti yang saya jelaskan dan yang saya pahami. Mungkin ada tambah dari teman-teman. Assalamualaikum Ustazah Nurul Manggar. Ini saya ingin bertanya tentang negatif. Tadi dijelaskan pada ciri-ciri tapi disebutkan karena ciri-cirinya pakai warna yang kuning dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk ciri-ciri ini misalkan topiknya apa, kemudian pokoknya misalkan misalkan kok belum dijelaskan, ditambahkan misalkan. Tadi dijelaskan
dengan ciri-ciri umumnya dari klasik. Nah, tapi kalau untuk paragraf, biasanya seperti halnya yang biasanya dia berada di entah itu di depan ya, dia di depan ide, atau bisa jadi ada di tengah atau di sebuah paragraf seperti itu. Untuk penambahan yang satu paragraf dari pokok dan itu dari satu ide pokok dan satu yang biasanya sebagai dukung gitu. Kalau fitnah atau bahan lain dari contoh paragraf. Dari kami siang Tina Nur dia presentasinya bagus, sudah membahas pertama tadi tentang problematika. Oke, problematika, kemudian dijelaskan juga terkait tentang topik, kemudian ada kelas, ada lain-lain, pasti di situnya beda penjelasannya. Kita sekarang menemukan ide topik, maka pertama kita bisa terdahulu, artinya bisa berapa ya, bisa memprediksi ya, bisa memprediksi apa yang ditulis, itu sudah bisa memprediksi. Kemudian ini juga penjelas, artinya kita menafsirkan sebuah kalimat, kalimat menjadi penulisnya sendiri. Gitu. Nah, kadangkala juga dicontohkan terkait kitab klasik, ya, terus itu kan dengan punya khas, kemudian apa buku-buku modern juga beda. Artinya sistematika berpikir setiap masa itu berbeda-beda. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Ya, perlu digarisbawahi, ada pemikiran klasik,
dan pemikiran modern. Nah, jadi alur berpikir masa dulu dan masa sekarang itu berbeda. Nah, yang penting adalah bagaimana kita, nah tadi yang dalam presentasi itu kan kita sudah menemukan, yang penting adalah kita menemukan pokok pikirannya, kemudian penjelas dari pokok pikiran tersebut. Begitu. Itu dari saya. Mungkin ada taklik mudakhalat, irsyadat dari teman-teman yang lain, silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin selanjutnya bisa untuk pertemuan. Dan untuk hari ini bisa dicukupkan, gitu. Monggo, silakan saya kembalikan yang presentasi. Taib, jika tidak ada pertanyaan ataupun taklik ataupun dari teman-teman sekalian, mungkin kita cukupkan dari kita pada bagian. Semoga sedikit yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan semoga teman-teman bisa memahami materi yang kami sampaikan. Mungkin kita nanti Ustaz langsung tutup atau bagaimana? Pokoknya sehat, jaga kesehatan, terus selalu ya. Monggo. Taib, semoga ihtimam pembinaan wa ala ikhwa wal akhwat saran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.